ICP, koin nomor 1 di tahun 2025, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang ICP ataupun Internet Computer Protocol. Banyak banget subscriber saya yang request terkait ICP ini. Saya akan membahas mengapa token ini sangat berpotensial sekali memang secara fundamental. Daripada lama-lama, kita akan mulai masuk dalam videonya. Oke, jadi menurut saya, ICP ini merupakan project dengan visi yang paling besar. Kenapa? Karena ada beberapa jargon yang dia kumandangkan terus-menerus. Yang pertama adalah 100% on-chain dan yang kedua adalah 100% terdesentralisasi. Kita akan membahas hal tersebut, tetapi sebelumnya yang membuat saya tertarik terkait ICP adalah di mana dia dibahas oleh yang namanya Vitalik Buterin ataupun pemilik dari Ethereum, pembuat dari Ethereum. Dia menyebutkan hal ini terkait ICP. In terms of like things trying to do like general computation, I tend to find Dfinity pretty technically competent. And Dominic's got like really great stuff on things like threshold signatures and distributed key generation. Like Dfinity does really contribute to kind of the leading edge of the space, and that's something that I really respect. Ya, jadi cukup gila kawan-kawan, di mana Vitalik sendiri sangat mengagumi ICP kawan-kawan. Oke, pertama mungkin ini ada di benak kalian semua. Kenapa harga ICP aneh? Kenapa harganya turun banyak dari $2.000 ke sekarang sekitar $3? Jawabannya sebetulnya bukanlah karena tekanan jual yang sangat besar, tetapi karena mereka memiliki masalah dengan FTX. Pasti kalian semua ingat yang namanya SBF, Sam Bankman-Fried, FTX. Jadi singkat cerita, FTX ini meluncurkan token ICP dan memainkannya di future terlebih dahulu, bahkan sebelum ICP ini launching kawan-kawan, sehingga menimbulkan pergerakan harga yang aneh pada ICP. Oke, berikutnya apa sebetulnya masalah yang diselesaikan oleh ICP? Dan seberapa besar cakupan pasar yang diselesaikan oleh ICP ini kawan-kawan? Jawabannya sangat besar sekali kawan-kawan, jadi ini berhubungan erat dengan yang namanya infrastruktur utama dalam dunia kripto. Kita tahu jika kita ingin membuat website, kita harus melakukan hosting pada suatu service, seperti misalnya Amazon Service, Google Cloud, dan sebagainya. Begitu pula jika kita ingin menyimpan data kita menggunakan cloud, juga menggunakan centralized service, seperti Amazon, Google, dan sebagainya. Dan masalah yang terjadi pada dunia kripto sekarang adalah di mana ada banyak aplikasi, ada banyak di apps yang masih menggunakan Amazon Web Service untuk hosting websitenya kawan-kawan. Jadi ini merupakan sesuatu anomali di mana aplikasi yang terdesentralisasi tetapi infrastrukturnya dibangun menggunakan sesuatu yang centralized kawan-kawan, yaitu adalah AWS ataupun Amazon Web Service. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti di sini kawan-kawan, di YDX ini merupakan exchange terbesar, DEX terbesar kripto, pernah down karena Amazon down. Berikutnya Ethereum juga masih menggantungkan daya komputasi dia, storage dia, sebagian ke AWS kawan-kawan atau Amazon Web Service. Jadi ingat ya kawan-kawan, Amazon Web Service merupakan suatu perusahaan yang centralized kawan-kawan. Nah, jadi visi dari ICP ini adalah membuat AWS tetapi versi yang terdesentralisasi kawan-kawan. Kita perlu tahu bahwa AWS merupakan pendapatan terbesar bagi Amazon. Jadi jika kalian pikir Amazon mendapatkan pendapatan dari jual beli online-nya, jawabannya salah besar, karena sekitar 75% pendapatan mereka dari AWS-nya kawan-kawan. Ataupun layanan hosting website, layanan hosting game, layanan penyimpanan secara cloud, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas menggunakan ilustrasi agar kalian lebih jelas lagi, di mana ada developer Web3 ataupun ada pembuat Web3. Kebanyakan sekarang masih menggunakan service dari beberapa lembaga besar yang sentral, seperti Amazon, berikutnya Google. Untuk apa? Untuk menyimpan data, untuk hosting aplikasi, untuk hosting game, untuk melakukan komputasi secara cloud kawan-kawan, ataupun menyewa infrastruktur milik Amazon dan juga Google secara sentralisasi kawan-kawan. Ini merupakan sesuatu gap besar dalam dunia Web3, karena ternyata infrastruktur Web3 sekarang belum cukup memadai, sehingga kita masih harus menggunakan infrastruktur dari Amazon dan juga Google kawan-kawan. Nah, berikutnya apa yang ICP lakukan? ICP mengumpulkan server dari seluruh dunia kawan-kawan dan menjadikannya satu kesatuan komputer yang terdesentralisasi tentunya, karena tiap server di sini menandakan suatu server yang independen kawan-kawan. Ada berapa server atau node yang dimiliki ICP sekarang? Ada sekitar 500 kawan-kawan, jadi cukup banyak dan cukup terdesentralisasi. Berikutnya sama seperti tadi, untuk menyimpan data, hosting aplikasi dan juga hosting game dapat dilakukan di ICP ini. Nah, apa bedanya ICP dengan Filecoin dan juga Arweave? Sebetulnya mereka cukup mirip kawan-kawan, sama-sama bekerja di bidang infrastruktur, tetapi untuk Filecoin dan juga Arweave hanya dapat menyimpan data saja kawan-kawan, tidak dapat melaunching aplikasi, tidak dapat melaunching front end, back end,
Game berikutnya tidak dapat melakukan komputasi, tidak seperti ICP kawan-kawan. Jadi untuk ICP, pasarnya lebih luas lagi kawan-kawan dan sangat mirip dengan Amazon Web Service tetapi versi Web 3-nya. Nah berikutnya pertanyaan sejuta umat, di mana mahal dong bayarnya? Karena kita ingat jika kita menggunakan DeFi yang full DeFi kawan-kawan, pasti kita sangat sering berhubungan dengan yang namanya MetaMask, wallet, berikutnya transaksi, dikit-dikit bayar, dan sebagainya. Jawabannya adalah tidak kawan-kawan. ICP memiliki teknologi yang bernama reverse gas model, di mana intinya jika kita ingin berinteraksi, walaupun interaksi terjadi secara on-chain, tetapi untuk biayanya gratis kawan-kawan. Berikutnya kita akan membandingkan, mungkin ini yang kalian suka, membandingkannya dengan beberapa layer 1 seperti Algorand, Avax, Cardano, Ethereum, NIR, dan juga Solana. Untuk jumlah transaksi yang dapat ditampung per detik sekitar 5.000 kawan-kawan, cukup unggul. Berikutnya yang paling penting adalah finality kawan-kawan, ataupun seberapa cepat suatu transaksi diselesaikan kawan-kawan. Dan jawabannya sangat cepat sekali kawan-kawan, bahkan hanya sekitar 1 hingga 2 detik saja. Jika dibandingkan dengan Ethereum, bisa sampai 10 hingga 15 detik ya kawan-kawan. Berikutnya kita akan membahas tentang teknologi sedikit di sini. Mungkin jika kalian tidak suka, kalian dapat skip, tetapi menurut saya cukup keren kawan-kawan karena dipuji oleh Vitalik Buterin ataupun pendiri dari Ethereum. Yang pertama ada yang namanya node tentunya, ataupun server independen dari seluruh dunia kawan-kawan. Berikutnya, kumpulan node ataupun kumpulan server ini dijadikan satu yang bernama subnet kawan-kawan. Subnet ini dapat menjalankan beberapa hostingan aplikasi, hostingan game, penyimpanan, dan sebagainya. Berikutnya ada yang namanya Canister. Canister ini merupakan smart contract tetapi versi ICP yang lebih fleksibel dan juga lebih efisien karena dapat digunakan pada subnet lain kawan-kawan. Jadi dapat didaur ulang. Berikutnya ada yang namanya chain key teknologi. Intinya di mana internet yang akan berjalan nantinya 100% decentralized dan juga 100% diamankan oleh protokol kriptografi kawan-kawan. Kita tahu yang namanya kriptografi ini sekarang merupakan enkripsi ataupun suatu matematika yang sangat aman sekali untuk mengamankan suatu sistem. Berikutnya ada yang namanya threshold signature. Ini yang kata Vitalik keren, di mana ini cukup mirip dengan yang namanya multi signature, di mana nantinya kunci kriptografi akan disebar ke beberapa node kawan-kawan. Jadi untuk menandatangani suatu transaksi dibutuhkan persetujuan beberapa node, tidak hanya satu orang saja. Berikutnya ada juga distributed key generation. Ini merupakan proses untuk membuat threshold key untuk menjamin bahwa kunci yang dihasilkan aman dan juga terdesentralisasi kawan-kawan. Berikutnya, untuk masalah interoperabilitas, apakah bisa, apakah aman? Jawabannya adalah bisa kawan-kawan. Jadi karena dia merupakan suatu framework internet Web 3 yang dari akar memang dibuat secara Web 3 kawan-kawan, menurut saya masalah interoperabilitas akan diselesaikan dengan cukup mudah. Ya mereka sudah membuat yang namanya CKBTC ataupun ini merupakan kembaran dari Bitcoin yang 1:1 dengan Bitcoin harganya. Apa bedanya dengan Wrap Bitcoin ataupun WBTC milik Ethereum? Jawabannya sangat berbeda, di mana WBTC menggunakan penyimpanan yang tersentralisasi kawan-kawan, ataupun hanya beberapa orang yang dapat mengakses penyimpanan tersebut. Berikutnya untuk membuat keputusan di sistemnya Wrap Bitcoin hanya membutuhkan 8 dari 13 signature kawan-kawan. Sangat berbeda dengan CKBTC di mana dia menggunakan smart contract yang dilindungi oleh sekitar 500 node ICP. Berikutnya ICP ini sekarang memiliki ekosistem yang cukup beragam. Ada AI, berikutnya ada gaming, berikutnya ada sosial media dan sebagainya. Karena memang hampir tidak terbatas kawan-kawan untuk membuat di ICP ini kawan-kawan. Kalian dapat melatih AI menggunakan server yang terdesentralisasi, berikutnya sosial media juga terdesentralisasi dari servernya dan sebagainya. Tetapi ada satu pertanyaan di sini kawan-kawan, di mana kenapa tidak ada aplikasi yang viral? Apakah memang ini merupakan pencitraan saja? Berikutnya untuk inflasi kawan-kawan. Inflasi ini merupakan isu yang sangat buruk juga bagi ICP, di mana sekarang dia memiliki inflasi sebesar 8%, bahkan hampir mirip dengan uang fiat, dan juga dia tidak memiliki namanya maksimal supply kawan-kawan. Jadi maksimal supply-nya infinity, dan tahun lalu saja ada sekitar 40 juta token yang dirilis ke pasar kawan-kawan, ataupun sekitar 8 hingga 10%. Katanya mereka akan mereduce yang namanya inflasi menjadi 5% pada akhirnya. Berikutnya mereka juga memiliki fitur staking kawan-kawan untuk menekan inflasi ini. Nah berikutnya ICP ini juga banyak dicibir orang karena tidak ada project yang viral dan juga tidak ada kegunaan yang dapat digunakan orang secara nyata. Tapi menurut saya mungkin belum waktunya saja kawan-kawan, karena saya sering sekali melihat ICP ini, bot ICP di acara-acara kripto besar seperti Coinfest kemarin. ICP ini dengan sangat pede, dengan sangat banyak komunitasnya, mereka menunjukkan beberapa project mereka. Berikutnya kita lihat di sini, market cap-nya sekitar 1,5 miliar dolar. Ini cenderung menengah ke atas kawan-kawan, jadi cukup besar dan potensi naiknya mungkin tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan koin kecil lainnya. Sekarang kita akan membahas harga dari ICP kawan-kawan. Dia membentuk falling wedge raksasa kawan-kawan dan ini merupakan pola sangat klasik sekali. Kalian dapat beli jika lo ingin trading doang.
Jika dia breakout dari EMA 200 merupakan pilihan yang baik, ataupun jika lo breakout dari pola falling wedge ini juga pilihan yang cukup baik. Jika lo kita lihat dari RSI-nya, dia membentuk divergent kawan-kawan, di mana di chart biasa dia membentuk lower low, sedangkan di RSI dia membentuk higher low kawan-kawan. Tetapi untuk RSI-nya tidak cukup valid menurut saya karena cukup kacau kawan-kawan, karena dikacaukan oleh FTX tadi. Jadi menurut saya jangan terlalu melihat harga kawan-kawan, karena range $3 hingga $5 masih tergolong sangat murah sekali untuk ICP di beberapa tahun ke depan. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.